Jadi hasil cross sekian ribu kali itu muncullah jenis ini. Nah, saya akhirnya memberikan nama Donggulin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan BP Nurseno channelnya peternakan. Kali ini kita akan membahas perihal seleksi ternak di tempatnya Abah. Nah, ini kita akan tanya-tanya sebenarnya gimana proses seleksinya hingga terbentuk domba-domba yang sekarang dipelihara di Mister Wedus Farm. Mari kita ikuti bersama, semoga bermanfaat. Ya, Bah, boleh diceritakan, Bah, sebenarnya gimana sih proses awal seleksinya di peternakannya Abah ini, kok sampai sekarang muncul jenis-jenis yang semacam ini, Bah? Bisa ceritakan kisah-kisahnya, runtutan ceritanya, Bah. Tunjuk 5, 6 ekor. Nanti yang bagus anaknya tak tahan, sing elek tak dol meneh. Jadi tak pilah. Yang bagus bobot lahir di atas 3 kilo tak tahan, di bawah 3 kilo tak lepas. Nah, kemudian masalah di atas 3 kilo, bagaimana pertumbuhan ke depan? Biasanya kadang sama-sama bobot lahir 3 kilo belum tentu sama bagusnya, tergantung induknya juga. Susu induk pengaruh, sekalipun bobot lahir sama. Jadi ini semuanya sebetulnya tuh abu-abu, Pak. Nah, makanya ini yang mau saya angkat nanti pada saat 2 Desember. 2 Desember di Boyolali. Kalau saya diberikan kesempatan bicara, saya akan ngomong. Jadi yang tepatnya, Pak, tepatnya kalau punya saya ini namanya ya domba unggul Indonesia itu aja. Jenisnya ya jenis crossingan, bukan cross texel, karena belum bisa dibuktikan secara DNA. Itu karena kan samplingnya nggak ada. Beda dengan dombos, Pak. Sejak awal sudah dikarantina, dikawinkan beberapa sampling, diambil DNA-nya, akhirnya diambil kesimpulan. Ini kan nggak beda dengan sopas, Pak. Sebetulnya sama seperti itu, abu-abu gitu loh. Abu-abu. Jadi kalau saya akhirnya sama dengan yang hitam. Yang hitam itu apa support? Kan nggak tahu juga, kan abu-abu juga, Pak, kalau mau jujur loh. Iya, karena kita nggak tahu gen supportnya benar ada apa enggak pada yang ternak saya yang hitam-hitam itu. Kan Pak ya. Jadi sebetulnya itu abu-abu, Kan sebenarnya Texel sendiri kan sudah nggak ada toh, Pak, yang di Indonesia ini. Itulah, kalau dibilang Texel, Pak ya, kepalanya aja sudah jomplang beda. Kepala Texel dengan punyaku. Betul ya. Terus ukurannya lebih besar punyaku daripada Texel yang asli. Nah, ini kan nyebutnya kan susah, Pak. Posturnya lebih tinggi, lebih panjang. Enak ya, mirip Texel, crossingan Texel gitu. Support crossingan. Kalau dibilang cross Texel, ekornya sudah nggak mirip sama sekali dengan Texel. Kepalanya belas nggak mirip sama sekali. Postur tubuhnya tinggi, nggak mirip sama sekali dengan Texel.
Sebentar, Pak. Ya, itu nanti andai kata ada forum resmi mau tak angkat gitu loh. Ini, bentar. Kalau yang jenis, kalau yang jenis itu sudah apa? Bereskal. Boleh dibilang angka kepastiannya tinggi ya. Domba Garut jelas, Pak. Iya. Gitu. Udah ada skep menterinya. Kemudian Dombos sudah jelas, sampingnya ada. Kemudian Periangan sudah jelas ada. Domba lokal dan crossing itu sampai detik ini nggak ada, Pak. Nah, Dormas juga nggak ada. Nggak ada juga Dormas. Iya, sama, Pak. Nah, akhirnya saya hanya semacam apa ya, praktisi yang mengupayakan persilangan domba lokal yang ada untuk mencetak yang jenis jumbo. Akhirnya bahasanya kayak begitu. Kalau jenisnya punya saya ini lebih tepat disebut crossingan, Pak, sebetulnya. Gitu. Karena crossing nggak jelas kan crossingan akhirnya. Ini kalau kita mau jujur seperti itu. Makanya nanti pun saya sampaikan seperti itu. Hanya orang nyebut gampangnya, termasuk saya nyebut gampangnya jenis nopo Pak Prostexel. Padahal apa ya? Walau-walam. Nggak tahu karena belum ada cek uji DNA. Nah, kalau bisa besar ya itu tadi. Nah, kalau yang lokal kenapa ada ini? Dia masih mendekati memang domba lokal Pak gennya Pak. Jadi persilangan dengan yang lain ini belum. Nah itu kan di pasar. Jadi dia gennya hanya berputar di sekitaran lokal gitu loh. Berarti kawin lokal gitu Pak ya. Saya pernah punya betina bobot itu 90 lebih. Ekor gemuk Pak. Ekor gemuk betina, tapi badannya sopas, badannya cross texel itulah. Cuman ekor gemuk. Nah itu mau nyebutnya apa? Ekornya maplah-maplah gede. Mau dibilang sopas kok ekornya kayak gitu. Mau dibilang cross texel ekornya kok kayak gitu, tapi kepalanya texel. Ingat kok kayak percobaan. Jadi gini Pak. Nah, jadi kalau kita mau punyanya jenengan itu kan jadi bisa dikatakan hasil dari crossingan macam-macam ya. Terus kan di jenah seleksi dan jenah dari seleksi yang bagus-bagus itu munculnya kan seperti sekarang ini kan ngoten nggih. Iya. Awalnya kan dari juga waktu ke waktu semakin bagus gitu loh. Cuma jenengan ndak pernah nyun sewu, jenengan ndak pernah beli khusus bibit dari luar, mungkin pejantannya yang cross texel atau Nggak pernah Pak Bambang. Nggak pernah Pak Bambang. Karena saya apa? Saya saya pernah mau beli texel Pak. Gabungan dengan BNR. Sudah. Ternyata texel tidak bisa keluar dari Belanda. Belgian texelnya. Nggak bisa keluar, nggak boleh. Kalau beli embrio dikasih. Itu. Terus akhirnya kalau embrio harus pakai atas nama PT dan sebagainya. Ruwet lah. Terus yang Australia dombanya kecil-kecil. Yang domba texel itu? Iya Pak. Lo championship aja 110 Pak, cuman Pak bobotnya Pak. Yang di Belanda sama. Kalau domba terbesar Pak saat ini yang di luar itu hanya Awasi Pak. Cuman Awasi itu gede balungnya. Kalau umpamanya jual daging kalah, karena aku pernah jual cross Awasi Pak ke Jagal ini kan uji coba yang pernah cerita itu loh. Uji coba ke Jagal di Sidoarjo. Itu Awasi kapok bakul. Jogloke gede dhuwur. Dagingnya sih. Begitu dibeleh balungnya ki ampun etawa kalah. Jadi kalah gitu.
Berarti campur-campur bahaya punyanya jenengan itu ya Iya, jadi ikut di grup Pak. lah ya yang dombanya apa ya asal-usulnya nggak jelas surat hasil seleksi Punya aku nih domba nggak jelas tapi hasil pertumbuhan daging. lah ya berarti bisa-bisanya karena hasil seleksi tadi Pak ya akhirnya jadi jenis Hasil seleksi awal ya. Dari bagus, yang lain tak jual, yang terbaik saya tahan, yang terbaik saya tahan, kayak gitulah Pak. Seiring itu saya imbangi perbaikan pakan, kemudian mempelajari perilaku ternak. Apa buktinya itu sopas? Iya Pak, iya jadi bingung. Kan saya jadi pertanyaan. Gila ngeklaim itu cross section jangan. Lagi. Kayak jenengan kan cross supok. Terus supoknya itu dari mana kan juga harus. Lah itu makanya. Kan hanya mirip warna apa iya sih? Nah, tapi secara keilmuan sudah nggak bener gitu. Makanya ketika ya, crossing. Lagi ketika nyari cross texel tuh kemana nyari cross texel? Nggak ada. Memang dia kan semacam ini ya, spek posturnya itu beda ya. Iya. Kepalanya gede, begagak. Besar, yeah. Kepalanya gede, begagak ngono. Beda dengan sopas ya, kerincing panjang like sopas kan. Nah, itu. Terus postur badannya itu kaki depannya tuh gede. Ini nggak tahu turunan apa gitu loh. Jadi hasil cross sekian ribu kali itu muncullah jenis ini. Nah saya akhirnya memberikan nama Donggulin itu Pak. Makanya ada kan anaknya yang lahir kemarin tuh kasih nama Donggulin aja. Coba kita ini domba unggul Indonesia itu loh Pak. Dombuli. Domgulin. Nah gitu ya Pak. Bikin. Karena bingung mau ngasih nama apa susah. Kalau ditanya secara ilmiah, ya nggak bisa jelasin loh Pak Mama. Iya. Itu. Jadi kalau aku memang budidaya untuk memaksimalkan pengoptimalan jenis pedaging Pak. Iya. Saya pilah ya, makanya seiring waktu dia semakin bagus, tambah maju ke depan. Dulu saya naik 6 kilo, wala ginjal seneng Pak. Sekarang naik 8 kilo, 10 kilo itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Ya. Kalau ditanya jenis, kalau dengan orang-orang yang nggak buta huruf ya, kalau yang buta huruf sih gampang, terus tekstil mungkin, Pak. No. Keritingan. Tapi orang-orang yang melek pendidikan, apa mana itu ada lagi istilah keritingan. Ini kan bulu kapuk. Aduh. Terus kalau nyari cross texel itu kemana sih Pak? Ya orang tuh nyebutnya punya saya akhirnya namanya cross texel Pak. Kan sudah nggak ada texel yang apa namanya? Asli nggak ada. Ini kan nggak ada, yang ada paling dombos ya. Apa persilangannya dombos ya itu ya, bukan Pak? Kalau dombos nggak pendek Pak, kalau dombos itu cenderung ya? Semua anaknya pendek Pak. Lah itu dari mana itu Pak? Kalau itu yang dulu waktu presiden bawa ke garahan Texel itu loh Pak. Bukan maksudnya. Kan pernah presiden bawa ke situ. Maksudnya gini, kalau crossingan dombos ya enggak. Kalau yang jenis-jenis kayak punyanya Abah itu loh, pejantannya itu dari mana? Bibit-bibitnya itu dari mana itu loh, awal-awalnya itu loh Pak. Kan tekstilnya enggak ada. Kalau saya belinya di Silo. Kalau saya belinya dari pedagang di Silo, Pak. Silo itu Jember. Jadi kalau itu asal usul gimana? Jember Silo. Iya, Silo Jember. Oh. Jember. Dia pedagang ini, pedagang apa? Pedagang khusus ternak super itu loh, Pak. Yeah. Nah, saya beli di situ awalnya. Setelah saya etawa hancur 1 tahun itu, saya beli di sana awalnya. Terus dengan seleksi saya kembangkan loh.
Kok tumbuhnya sekian, tumbuhnya sekian, tumbuhnya sekian. Masa sih Patris hijau? Sampai akhirnya ketemulah di Kali Takir itu. Ternyata lebih deket ada. Tapi barangnya bagus, Pak. Bagus barangnya. Pejantannya bagus, induknya bagus. Pakannya bagus tapi volumenya rendah. Ya. Pakannya bagus, gamal. Tapi volumenya sangat tidak mencukupi, di bawah 10%. Uyo abot. Akhirnya pertumbuhan itu terhambat itu, Pak. Nah, tak gedeno ning nggonku perute tok sing blending, daging nggak nambah. Jembling. Susah Pak kalau orang beli. Wah, ya sulit ternyata ya nyari yang bagus. Mana sih? Gak bisa Pak ya, dari lihat bentuk-bentuknya jadinya ini calon jumbo nggak bisa Pak. Nggak iso loh Pak. Nggak bisa ya? Pak. Sama sekali nggak bisa Pak. Oke. Sulit, sangat sulit. Ya. Oke. Wah ya. Sangat sulit. Dari recording pertumbuhan berarti Pak ya? Iya, recording emas pertama itu Pak. Iya. Itu menentukan ke depan. Ya kalau belinya di pasar gimana bisa tahu? Ya seperti yang YouTube yang sampean angkat itu, bagaimana bisa tahu kalau itu super, bakal jumbo, long pertumbuhan bulanannya aja nggak tahu. Tak kirain karena dia sudah terbiasa main domba kambing, bisa menaksir ini bakal jumbo, ini bakal super, itu tak kirain bisa itu Pak. Nggak bisa itu ternyata. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Aku sudah nguji coba belanja untuk Kali Takir ini Pak. Kali Takir itu gerikilan naik ke atas. Ya. Aku sudah ngambil di situ ada 10 ekor. Usia taksir itu antara 5-7 bulan. Pakan tak gaya over, tetap kalah. Pertumbuhan dengan punya aku sendiri yang paling jelek lah, itu tetap kalah Pak. Dia tumbuh paling per bulan 4 kilo 5 kilo 4 kilo 5 kilo. Itu aku sudah milik banget loh Pak barangnya Pak. Iya. Langsung ke kandangnya peternak Ibu. Aku sudah nguji coba. Waduh, ya ampun kalau naik 4-5 kilo, aku berapa bulan aku baru bisa jual. Terus nilai jualnya cuma berapa? Itu jenis apa itu Pak? Crossingan? Karena enggak, api Pak, barangnya barang api. Induknya induk bagus. Ya. Bagus barangnya. Aku mau ning kandangi, induk ibu aku terus panjang, tinggi, kepalanya gede semua. Karena dia perawatan awal itu ya Pak ya. Pertama ya. Iya. Iya. Barang bagus pun jadi rusak. Barang bagus pun jadi rusak. Tuh. Ternyata masuk. Ada 2. Golden Growth 1 dengan Golden Growth 2. Pertumbuhan emas itu ada 2 kali. Terus perlakuannya lain Pak ya? Kayak kandungan proteinnya, energinya pas Golden Growth pertama. Golden Growth itu beda. Golden Growth awal dengan Golden Growth kedua itu beda Pak. Kalau Golden Growth awal ini kan saya baru uji coba pakan itu mulai tanggal 22 kemarin. Berubah total anakan Pak. Pertumbuhannya edan-edanan Pak. Itu pakai apa ya? Protein tinggi. Protein di atas 20 wajib. Protein di atas 20. Sampai saya beli kedelai open Pak. Saya kan ngamati kandang ini tadi saya dari Wonorejo sambil melihat tanduran itu. Saya ngelihat ke peternak yang bagus, tradisional tapi yang bagus.
pakannya betul-betul melimpah, apa nih namanya, gamal. Terus tadi aku datang juga yang hanya sekedar, ya kadang gamal, kadang godong telo, kadang ngarit mengisor kopian. Hasilnya beda, ternaknya sama. Jauh banget beda nih. Jauh sekali. Ya, berarti jauh banget, Pak. Kuncinya yaitu tadi, ya Pak ya, seleksi, hasil seleksi, terus golden growth pertama itu ya Pak ya. Iya, itu nggak bisa lepas Pak. Iya. Betul-betul nggak bisa dilepas Pak. Kalau makanya kan yang punyanya Abah itu kan golden growth pertama itu boleh dikatakan nggak ditangani dengan bagus. Akhirnya dirawat Abah tetap juga tidak bisa bagus Pak ya? Nggak bisa Pak, aku sudah nyoba karena ngambil dari kali fakir itu Pak. Wah ya. Iya. Kembali yang itu tadi Pak, lokal sama crossingan tapi yang kecil-kecil. Bedakannya gimana Pak? Kalau misalnya ada yang orang ini crossingan, punya crossingan itu loh. Nah, berarti bersikukuh punya saya itu crossingan gitu loh. Kalau lokal Pak ya, ciri khas lokal, bulu keritingnya besar-besar. Lebih ke gembel itu Pak ya? Gimbal itu ya? Enggak. Oh malah enggak. Keriting, tapi gede-gede. Oh. Keriting besar-besar malik loh Pak. Ya. Keriting malik, nggak klemis. Terus yang kedua, leher panjang. Oh, leher ya. GG. Ciri khas. Kepala kecil. Kepalanya kecil. Kalau sopas itu kan besar poe ya. Iya. Daerah telinga kan besar. Ini kecil lurus ke depan. Ya. Tapi moncongnya tidak sepanjang sopas. Dia lebih pendek. Itu ciri khas. Terus posturnya cenderung dia terincing tinggi. Iya. Posturnya tinggi panjang, tapi ya segitu aja, maksudnya bisa gede lagi enggak. Posturnya rata-rata ideal, bagus. Lokal tuh rata-rata posturnya bagus Pak. Iya. Tulang punggungnya lurus, enggak jeglong pelana enggak. Itu ciri-ciri kambing lokal. Kalau sudah crossing ya tergantung aja kualitasnya. Ada yang crossing bagus, ada yang crossing mendekati lokal kayak gitu tuh. Kalau misal ada crossingan Pak, crossingan itu tapi kok kecil-kecil, nah ini bisa dijelaskan gimana Pak? Itu banyak lokalnya Pak. Banyak lokalnya daripada crossing. Nah, kalau versi saya kan banyak lokalnya. Kecil saya lihatnya itu lokal itu gitu loh. Iya. Kalau untuk crossing dominan lokal gitu loh. Oh, memang sudah crossing tapi ya, dominan lokal ya. Oh, iya. Ya nggak beda sopas Pak. Ada yang sopas itu boleh dibilang grade A, B, C lah kayak gitu tuh loh. Ada yang sopas sudah mendekati crossing kayak gitu itu kan ada. Saya lihat sopas itu juga bingung kok Pak. Sopas itu kan memang kalau saya pribadi lihat itu ada jenis model domba sopas itu kayak gini siapapun tahu itu loh. Cuma kan kalau melihat sejarahnya Suffolk, tapi sekarang juga ada Suffolk banyak gitu loh. Iya. Misteri. Akhirnya orang itu Pak, dia ngambilnya itu yang apa? Yang fenotipnya itu klasik. Contoh kulit merah. Nah ini kan klasik Pak. Iya lah. Telinga sensor itu kan klasik. Iya. Jadi yang dibikin ukuran oleh mereka sendiri, klaim oleh mereka sendiri bahwa itu adalah sopas gitu loh. Tapi tingkat kebenarannya kan walam semuanya. Lagi kalau dari fenotipnya kan memang, kayak gitu ada itu loh, model kayak gitu itu loh. Nah, sekarang bagaimana kalau kepalanya merah tapi badannya putih? Apa sebutannya? Crossingan. Kan repot. Iya. Ini kayak gitu itu.
Karena untuk fenotip aslinya kita nggak tahu, DNA aslinya kita nggak paham, sudah campur baur nggak karuan. Akhirnya orang ngambil yang klasik, yang mudah dititeni, kulit abang, bagian perut bawah gundul, kepala botak. Ini yang gampang dititeni kan seperti itu, ya, kepala botak, panjang, mata kodok, nah ya kayak gitu itulah. Tapi apa iya, Allahu alam. Iya. Sebenarnya sebenarnya sama dengan punya aku ini jenis apa? Enggak ero. Tahu gitu sebenarnya bisa gini, Pak. Punyanya jenengan itu bisa diambil darah, nanti kita ujikan. Nah, itu kedekatannya ke apa itu sebenarnya bisa, Pak. Ya monggo. Saya mau. Habis itu saya dapat sertifikat gitu loh. Nah, itu kan saya nanti mau keluar. Sekalipun itu bayar. Ada kedekatan kemana itu ada. Jadi kalau punya jenengan dibilang cross texel kan ada. Gen texelnya sekian. Sekian persen lokal. Sekian persen texel. Nah, cross texel. Gampangnya ya domba unggul Indonesia. Ah, nggih. Domba unggul. Kalau yang bulu keritingan itu gimana, Pak? Arahnya ke antara sopas dengan crossing, Pak. Yang bulu keritingan itu loh. Terus gini, Pak. Ya, sekarang bedanya kan ada spek daging sama breeding. Sama-sama crossingan. Spek daging sama breeding. Nah, itu beda nggak, Pak? Potongan lah, daging itu yang untuk potongan. Nah, itu kan gini bahasa-bahasa. Yuk kalah loh, Pak. Kalah kita. Enggak, bukan. Kalau kita main. Gini, maksud saya. Maksudnya sama-sama di breeding. Bukan, maksudnya gini loh. Ini spek potongan, domba spek potong untuk daging. Ini domba spek untuk breeding. Iya. Memang harganya beda, Pak. Harganya beda. Lah, itu yang membedakan itu dari apanya, Pak? Kalau dia bilangnya ini spek daging. Umumnya. Kan lebih ke kecil yang jelek. Kebanyakan postur, Pak. Postur orang, Pak. Oh. Dia nggak mikir bahwa itu kambing kecentet apa enggak. Yang penting bulu halus dia bilang breedingan. Padahal wedhus kecentet. Loh, breedingan itu bukannya yang lebih besar, Pak? Bakalan, Pak, yang bobotan 17-20 kilo. Texelan itu loh. Itu kan kelas breeding, Pak. Dia mengatakan itu kelas breeding, tapi dia apakah iya betul itu layak untuk breeding? Kan domba untuk breeding itu kan pertumbuhan emas pertama harus terlampaui, Pak. Ya. Ya kalau yang karena untuk bakal indukan. Orang-orang kan nggak mikir ke sana, Pak. Bahwa pertumbuhan emasnya dia sudah nggak tahu, wong itu kayak kucing dalam karung. Belinya juga di pasar atau di kandang peternak pun nggak pernah nanya. Paling lihat jijik, lihat jijik, pegang boyoke langsung nego harga. Oh, iki kuru, iki lemu, iki sedang, kan gitu. Gini, Pak. Ini kan saya lihat. Makanya orang kan crossingan texel. Tapi kok cilik kan, saya kan kok kesannya lebih ke lah. Terus dia bilangnya ini spek untuk potongan, untuk daging gitu loh, Pak, ceritanya. Jadi spek-spek yang crossingan tapi kecil, tapi ini untuk potongan. Ada lagi spek yang breeding, itu lebih ke bongsor dan sebagainya itu loh, Pak. Orang kulonan, Pak, domba lokal aja bilangnya texel, Pak. Blitar, Kediri, Madiun, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan itu bilangnya texel, Pak. Kalau wedhus putih itu ya wedhus texel. Texel ya, bahasanya ya. Iya. Itu bilangnya texel. Kalau gini, Mbak, misalnya persaingan domba itu sudah sangat ketatnya, misalnya harga persaingan dan sebagainya sudah sangat bersaing. Ini gimana solusinya atau cara menghadapinya, Mbak? Gimana, Mbak? Misalnya
punyaku sekarang bobot 40 kilo, taruhlah harga laku 4 juta. Aku harus siap nanti laku 2 juta gitu loh. Dan aku harus masih dapat. Ya. Nah itu aku siap-siap ke sana. 3 pakan pendamping. Anu ya, menekan harga pakan akhirnya Pak ya. Iya, tapi kualitas pakan tetap. Tetap. Ya mau nggak mau akhirnya gebuk hijauan kan sampai 30%. Ya. Makanya ini kan tak remajakan. Kemarin sama aku beli senso loh Pak. Motong ini. Kemarin beli udah ada gorok setengah mati ngas sambutan. Anu kan tinggal dulu lah. Penggenteng nyari senso dapat. Udah tak dapati pakai senso. Senso mini Pak. Dalam rangka itu Pak. Iya. Terus gamal itu tadi aku ke Wonorejo, syukurnya ampun. Habis panen tadi Pak. Panen kedua pangkai mendekati 2 meter itu masih posisi daun muda loh Pak. Masih daun muda. Nah harus siap ke sana.